pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta kesediaan Ananda Rosid. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan baik. Berdoa. Terima kasih untuk Ananda Rosid. Silakan duduk ya. Anak-anak, sekarang ibu mau absen kalian dulu. Siapa tahu dari kalian ada yang tidak hadir. Untuk pagi ini, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Oh, bagus ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu mengajak kalian menyanyikan lagu Dimensi Pancasila biar kalian bersemangat. Ibu ajak kalian berdiri ya sambil bertepuk tangan. Ayo silakan. Pada hari ini, Ibu akan memberikan layanan dasar bimbingan klasikal dengan topik dampak dan bahaya rokok. Dengan tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat menemukan apa saja dampak dan bahaya merokok bagi dirinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengelola informasi tentang dampak dan bahaya merokok. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan sikap untuk menghindari perilaku merokok. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti materi pada hari ini? Siap. Iya, sebelum kita mulai nanti ya, Ibu minta kesediaan kalian untuk dapat melihat video yang Ibu share nanti ya. Ibu akan memperlihatkan kepada kalian. Anak-anakku semua, di sini Ibu akan mengajak kalian menonton video tentang dampak dan bahaya rokok. Tolong kalian perhatikan dengan seksama ya. Semua tentu tidak asing merokok dan bagaimana semua orang mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi badan kita?
Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskular. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini juga dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Iya, tadi sudah melihat video tentang dampak dan bahaya rokok. Nah, anak-anakku, apa yang sudah kalian lihat tadi, nak? Bahaya merokok. Iya, benar sekali. Tadi setelah kalian melihat video, apakah ada yang kalian tanyakan? Ya, Jaki? Apa dampak merokok? Apa dampak merokok? Ada yang bisa bantu Ibu? Iya, Bima. Apa Bima? Dapat menghambat prestasi di sekolah dan membuat kulit semakin tua. Oh iya, benar. Ibu akan menambahkan sedikit ya apa yang terjadi pada rokok ya, terutama untuk pelajar. Yang pertama, dapat mengganggu prestasi sekolahnya karena merokok mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak menurunkan imun tubuh. Yang kedua, lebih sulit sembuh. Yang ketiga, dapat mengakibatkan kecanduan. Ya, makanya seorang perokok akan sulit melepaskan rokok karena di dalam rokok terkandung nikotin. Benar sekali. Lalu, remaja perokok sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya dan menimbulkan plak pada giginya. Kalian lihat temannya yang perokok itu pasti giginya berplak ya, ada warna hitam sama kuning. Selanjutnya, orang yang perokok akan terlihat lebih tua. Apa lagi kan? Masalah pada organ reproduksi ya. Selanjutnya, dapat menyebabkan penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah membagikan asesmen hasil analisis belajar kalian. Ada 3 kelompok belajar. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ibu minta bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silahkan kalian bergabung dengan temannya sesuai dengan gaya belajarnya. Ibu meminta kalian mencari dan menemukan masalah pada video yang telah ditayangkan tadi ya nak ya. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Oke anak-anak, kalian kerjakan
bikin kostum digital ya. Oke, silakan buat. Coba ibu lihat. Mana? Oh ya. Oh itu tentang rokok ya. Mana punya kalian? Oh itu ya gambarnya. Mana yang punya kalian? Oh ini bu. Oke, di sini sudah dapat artikelnya ya. Beda ada lawannya perguruan tinggi. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan? Sudah. Oh iya, bagus ya. Nanti ibu minta perwakilan tiap kelompok untuk presentasi ya. Yo, di sini membuat apa kalian nak? Membuat apa digital. Oh iya. Iya bagus. Oh itu hasil diskusinya. Kalau kelompok 2 membuat apa nak? Oh dengan cara menggambar ya. Kelompok 3 dengan membaca. Ya, silakan kerjakan dulu ya. Kalian cari dan temukan apa saja dampak dan bahaya rokok dari video tadi ya nak ya. Kalian diskusikan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nanti kalian presentasikan setiap kelompoknya. Ya nak, kalian kerjakan ya. Ya.
Mana yang ini? Apa? Ayo, apakah sudah? Sudah Bu. Ayo silakan kerjakan dulu ya sama-sama. Anak-anak, apakah sudah selesai hasil diskusinya? Oh ya, kalau begitu setiap kelompok nanti ada satu perwakilan untuk maju ya. Untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Baik, saya akan mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan membuat poster digital dengan inspire. Kami akan membuat poster tentang bahaya rokok karena dapat merusak tubuh dan orang-orang di sekitarnya. Oh, terima kasih untuk Ananda Rara tadi sudah mempresentasikan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 boleh maju ke depan. Perkenalkan nama saya Arjuna. Saya mewakili kelompok 2. Saya telah membuat gambar dilarang merokok, di mana rencana saya akan menempelnya di mading sekolah agar teman-teman tahu bahwa di sekolah tidak boleh merokok. Apalagi kita masih belajar, masih jauh perjalanan kita, apalagi sampai terkena penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Oh, untuk Nak Arjuna, Ibu ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya untuk kelompok 3, ada yang mewakili? Oh iya, silakan Jerry. Perkenalkan, nama saya Jeremy Adapin Junior. Kami dari kelompok 3 menemukan artikel tentang lindungi siswa dari bahayanya merokok, di mana saya akan membacanya. Karena menurut kami, bacaan koran ini berkaitan dengan topik hari ini. Dalam rapat kerja, Presiden Jokowi menghimbau masyarakat mengendalikan penggunaan rokok. Secara khusus, Presiden meminta masyarakat ikut berperan untuk menghindarkan siswa dari bahayanya merokok. Jangan sampai uang dipakai untuk beli rokok dan tidak dipakai untuk menambah gizi anaknya, ucap Jokowi pada kala itu. Pesannya tersebut relevan untuk diangkat pada hari tanpa tembakau sedunia 2017 kali ini. Sesuai harapan Presiden, masyarakat mesti bertanggung jawab agar pelajar memiliki kualitas yang baik. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai bonus demografi pada tahun 2025 sampai 2030. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah
mengendalikan tembakau di kalangan pelajar. Komnas Pengendalian Tembakau mengajak semua pihak bersatu dan bergerak bersama melakukan segala upaya untuk menjaga para pelajar tidak mengonsumsi rokok. Tujuannya demi pembangunan Indonesia yang lebih baik pada masa depan. Kami harus memutus rantai generasi perokok dan menjaga generasi selanjutnya untuk tidak kembali jatuh pada cengkraman adiksi nikotin rokok yang mendegradasi produktivitas manusia. Ujar Communication and Media Relation Komnas Pengendalian Tembakau Nina Samidi, Emil Salim, Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau, turut mengajak masyarakat melawan nikotin dalam rokok. Momen ini penting bukan karena kami memusuhi petani tembakau, tetapi memusuhi kandungan berbahaya dalam rokok, ungkapnya. Emil berpendapat ketergantungan nikotin pada rokok dikhawatirkan menurun daya saing generasi muda Indonesia. Karena itu, masyarakat perlu menjaga belajar dari zat adiktif nikotin dan ribuan bahan kimiawi berbahaya pada rokok. Pengendalian tembakau tak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga pemerintah. Anak-anak, kalian tadi sudah melihat teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1 tadi dengan menggunakan e-display ya. Iya, membuat poster digital. Yang kedua tadi dengan menggambar dilarang merokok dan akan menempelkan di mading sekolah. Yang ketiga, teman kalian tadi membaca artikel dari koran nanti karena berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, apakah dari materi ini ada yang ditanyakan? Ya, Jaki? Apa dampak merokok? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Iya. Iya. Ada lagi? Iya. Rokok merusak paru-paru. Lebih sulit sembuh dari sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di tubuh. Oke, ada lagi? Dapat? Betul sekali. Iya, masalah yang muncul bagi remaja merokok yang pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh dari sakit karena daya tahan tubuhnya menurun. Ketiga, kecanduan dan gejala yang berdampak negatif pada perilaku karena di dalam rokok terkandung nikotin. Yang keempat, remaja perokok sering memiliki jerawat atau masalah pada kulitnya dan pada giginya akan ada plak ya. Selanjutnya terlihat lebih tua dari umurnya. Oh, anak-anak, apa ada yang ditanyakan? Oh, berarti materi pada hari ini jelas semua ya? Iya, kalau tidak ada berarti kalian sudah paham dan mengerti tentang dampak dan bahaya rokok ya. Karena rokok itu jika bisa kalian hindarkan ya, karena sangat merusak tubuh. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, rokok mengganggu prestasi belajar, merusak tubuh, terutama paru-paru. Banyak masalah yang muncul dari mengganggu prestasi belajar karena rokok dapat mengganggu kinerja otak. Rokok lebih sulit sembuh dari sakit karena rokok mempengaruhi
sistem imun tubuh. Terlihat lebih tua dari usianya. Nah, nanti Ibu akan membagikan link Google Chrome untuk grup ini supaya Ibu tahu apakah layanan Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Ya, untuk minggu depan Ibu akan memberikan layanan tentang bimbingan klasikal dengan topik motivasi belajar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tadi sudah diawali dengan doa. Untuk penutupnya Ibu minta kesediaan lagi Ananda Rosli. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Iya, terima kasih ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, sampai berjumpa di minggu depan. Tiga. Nah, anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah membagikan asesmen hasil analisis belajar kalian. Ada 3 kelompok belajar. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ibu minta bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan
Ayo silakan kerjakan dulu ya sama-sama.